Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda Dan gua Andri. dan kali ini kami kembali lagi Untuk hibur kalian. nah menceritakan pengalaman mistis dari kalian semua. Bahkan kita mempunyai cerita yang cukup seram lah. Kebetulan dari lu ya. Itu ceritanya. Betul. Nah, tapi sebelumnya gua mau tanya dulu nih, Apa nah? terutama ke para kawan kumis. Nah, itu gua. Gimana kabarnya? Coba nanti ketik di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu lah. Iya. Ke daerah Jekina. Nah. Ya, Selama kita libur podcast, oke. lu ngapain aja nih? Gua sibuk pekerjaan. Sibuk pekerjaan ya. Terlihat dari wajahnya yang begitu belum diserikat tuh. Ringsek, Rikes namanya. Kusut. kusut. Gitu. Iya. Ya begitulah kerjaan ya. Ya, Gimana, capek nggak? ya namanya juga pekerjaan lah. Ya capek lah. Capek banget anjing. Entot. Keical-icalan. Oke, kali ini kita akan ngapain ya, Nal? Ya, nyeritain lagi lah. Lu kan punya pengalaman tuh, katanya dari seminggu kemarin pengen cerita Betul. tentang di pekerjaan lu ada hal mistis katanya. Iya. Ya gua juga gak disangka-sangka bakal mengalami hal mistis di pekerjaan ini gitu. Ada ceritanya kan? Ada dong. Tapi bentar dulu, Oke. infoin dulu nih. Untuk para kawan kumis yang belum dengerin dari minggu kemarin nih, kita udah upload petis. Apa tuh? Pendek tapi mistis. Tapi mistis. Banyak episode terbaru dengan judul-judul yang menarik. Pokoknya bikin merinding lah. Betul, dan ceritanya juga tidak kalah menyeramkan Tidak kalah menyeramkan dengan kehidupan kita. Enggak, maksudnya ya itu tuh cerita yang dialami oleh para kawan kumis yang dikirim lewat sosial media kita ya, Nang. Dan gak nyangka bahwa ada yang mengalami hal yang sangat menyeramkan seperti itu ya, Nang. di petis lah ya. Iya. Kalian bisa langsung cek aja di YouTube tuh udah. Kita berapa episode sih kemarin? Petis Kita sekitar 6 episode lah. 6 episode. boleh langsung aja kalian cek. Nah, itu untuk menemani tidur kalian. Nah, ya bisa juga didengarin di Spotify ya, Nang. Dan tidak lupa juga kita mohon maaf untuk kemarin belum ada visual karena itu satu oleh sesi petis dulu. Iya. Kedua kita belum bisa memaksimalkan gara-gara ada kegiatan lah ya. Kegiatan dulu gitu. Dan sekarang kita bisa say hi lagi. Oke. Punya cerita gimana tuh? Jadi gini, Nang. Jadi pada saat gua lagi kerja nih, dan itu tuh gua lagi di lapangan. Jadi Main bola. bukan lapangan bola. Oke. Di area pekerjaan Kilometer. anjing korek gimana kok iya. Nah, jadi pada saat itu tuh sekitar pukul 5 sore lah. Hampir ke maghrib lah. Ya, udah agak malam lah. Jadi kunjungan gua tuh tinggal satu lagi nih. Dan memang pekerjaan gua tuh mengunjungi setiap warung-warung yang ada di area Kota Bandung ini gitu. Untuk apa? Menawarkan. Untuk menawarkan suatu produk. Oke. Nah, jadi gua ini tuh ketika datang ke salah satu warung itu, dan gue ceritain dulu detail tempatnya itu. Jadi tempatnya tuh masuk ke gang yang mungkin masuk satu mobil masuk. Nah, cuman sebelum warung itu, gua tuh ngelewatin dulu tempat pemakaman umum, nah di situ tuh, daerah situ tuh. Alright. Jadi ketika gua ngelewatin pemakaman itu, ya gua juga agak gimana ya, agak merasakan merinding lah gitu. Bentar ya. Oh.
Nah, cuman ya karena kunjungan gua satu lagi kan sayang banget kalau nggak didatengin gitu. Nah, ketika gua datang, ada nih warungnya tuh buka. Cuman gua lihat warungnya tuh kayak yang apa ya, berantakan gitulah. Gua lihat di dalam warungnya tuh. Titik terakhir itu kan. Itu titik terakhir. Cuman ya gua nggak berpikiran hal yang aneh lah. Soalnya kan kalau misalkan ada di list kunjungan ya berarti dia ini tuh kerjasama dengan pihak perusahaan gua gitu. Ya. Jadi wajib didatengin. Lu nggak berpikiran apa-apa, datang pokoknya mau menawarkan produk aja. Betul. Nah, ketika gua datang, gua permisinya punten gitu kan. Cuman kok nggak ada orang sama sekali nih gitu. Tapi buka ini tuh warung tuh. Dan emang warungnya tuh ya petak gitu aja, cuman warung doang, nggak nyambung Satu warung tuh. sama rumah gitu. Selain itu pemahaman. Selain itu pemakaman dan pemukiman itu ya Dekat lah ya. agak deketan lah. Nah di sini tuh gua permisi dan nggak ada yang nyautin gitu. Nah, keadaan pada saat itu tuh kok sepi banget, sepi banget. Nah yaudah, gak lama gua mau cabut nih, gua mau balik. Ada yang ngejawab, Kulan Cep, ya apa gitu kan? Kenapa? Ya gua balik lagi, gua lihat, kok ada nenek-nenek nih gitu kan? Keluar dari warung itu. Iya betul. Nah gua lihat nenek-nenek itu tuh ya fisiknya agak bungkuk lah ya, ya udah agak tua lah gitu. Ya gua di situ tuh langsung ngajak ngobrol gitu. Gua ajak ngobrol dan buat niatin ya apa ya, menawarkan orderan itu gitu, produk itu. Cuman yang anehnya tuh kok raut mukanya kayak yang dingin banget gitu, Lempeng gitu. Nah ya udahlah, gua nggak berpikiran yang aneh-aneh gitu. Gua nawarin, ya nenek-nenek itu tuh cuma ngerespon ngangguk, ya kayak ngeiyain lah gitu kalau dia tuh bakal order produk ini gitu. Oh ya udah, gua input di tablet gua gitu kan. Setelah selesai ya gua pamitan lah ya, gua pamitan terus cabut ke kantor lagi. Nah keesokan hari kan ada supir yang nganterin tuh. Jadi yang nganterin produk tuh bukan gua, tapi supir. Lu udah input, nanti supir ada yang ngirimin barang. Betul. Nah si supir ini tuh nelpon ke gua, halo gitu kan, Dri, ini bener warungnya di sini gitu kan, titik warungnya. Iya emang bener Pak, kata gua. Tapi kok nggak ada warungnya gitu. Lah kok nggak ada sih gitu kan, masa sih gitu. Pindah. Nah ketika itu tuh si supirnya inisiatif tuh fotoin Lokasi tersebut ya. lokasi tersebut. Nah gue lihat ada warung itu tuh, cuman kok tutup dan kayak yang terbengkalai gitulah warungnya tuh. Terbengkalai. Nah di sini tuh gue karena ada merasa kejanggalan, gue bilang ke supirnya, ya udah gue ke situ gitu kan buat ngeyakinin. Ketika gue sampai di situ, sampai lagi di lokasi tersebut, gue lihat ya emang benar warungnya tuh tutup ternyata, dan kelihatan kayak yang apa ya, terbengkalai gitulah. Di terasnya itu banyak daun-daun kering kayak yang nggak diberesin gitu. Bukan tutup sebentar ya, tapi sudah terlihat tutup lama. Nah itu
Kok bisa ya? Nah di sini nih ketika gua lagi kebingungan ini, dan si supirnya tuh ya sama kayak ada yang aneh gitu kan. Ada salah satu warga yang nyamperin kita, ibu-ibu. Nah si warga itu tuh nanyain, ngapain mas di sini gitu kan. Gua ceritain ke ibu-ibu itu tuh bahwa kita ini tuh lagi nyari orang yang punya warung ini, yang order produk kita gitu. Kemarin Waktu kemarin. Nah, gue lihat si ibu ini tuh kayak yang aneh kayak yang kebingungan lah. Seriusan mas gitu kan, kata ibu-ibunya tuh. Emang ada yang order kemarin di sini? Ya gue bilang ya serius bu, masa yang bohong, orang saya juga datang di sini. datang ke sini gitu kan. Emang mas datang ke sini jam berapa, kata ibu itu? Ya sebelum maghrib lah, sekitar jam 5:30 kata gue tuh bilang. Oh gitu mas, katanya. Ya emang sih jadi gini, jadi dijelasin nih sama si ibu itu tuh. Emang dulu ini tuh memang warung dan sangat ramai nih si warungnya tuh. Cuman yang punya warung itu tuh udah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Nah di sini gua agak aneh lah ya. Terus gimana bu gitu? Yang punyanya tuh kayak gimana? Secara fisiknya gitu, detailnya kayak gimana? Nah si ibu ini tuh bilang, ya yang ngejagain warungnya itu nenek-nenek dan hidupnya itu cuma sendirian, nenek-nenek itu doang gitu. Jadi udah pasti yang meninggal nenek-nenek itu. Nah gua agak aneh ya di situ tuh, sambil kaget juga lah. Nah ibu-ibu ini tuh bilang memang kalau udah sekitar jam segituan di sini tuh udah sepi karena banyak keluarga di situ tuh melihat sosok nenek-nenek ini ya berada di warung itu gitu. Berarti udah pada tahu. Udah pada tahu ya, memang apa ya, sering menampakkan diri lah gitu sosok nenek-nenek ini tuh. Berarti kalau bisa dibilang lu tuh nawarin produk ke siapa tuh? Nah itu Makhluk gaib. makhluk gaib kayaknya. Itu warungnya di Bandung kan? Di Bandung ya? Di Bandung, cuman daerah perkampungan gitulah. Satu-satunya warung di situ ya tempatnya. Ya ada juga, cuman agak ke belakang dekat pemukiman. Posisinya yang itu sepi lah ya. Agak renggang dengan jarak warung-warung lain. Betul. Oh, lu gak berpikir halusinasi tuh? Enggak lah orang gua apa ya, jelas banget gua nawarin, gua nggak halu, nggak ya tidak sadar lah ya. dipengaruhi oleh alkohol, tidak. Emang secara sadar gitu. Takutnya lu kecapean gitu. Cuman ini ditambahkan penjelasan dari ibu-ibu itu ya. Nah, mengiyakan ya. Gila bisa kayak gitu. Ya gue juga agak. Lagian lu itu angguk-angguk kan bukan berarti order men. Iya. Iya juga sih ya. Tapi maksud gue mungkin malas ngomong sama gue kan. Iya. Jadi ngangguk-ngangguk doang gitu kan. Kan kalau enggak kan bilang geleng-geleng doang gitu. Ternyata warung itu terbengkalai 2 tahun yang lalu ya. Betul. Oh, berarti dari 2021 berarti. Ya gua juga agak udahnya gimana, merinding? tidak. Sakit nggak? Akhirnya sih sakit selama 3 harian lah. Karena shock banget sih gua juga. Ya aneh lah. Orang gua datang gitu kan. Cuman emang sih banyak kejanggalan ya, kayak di dalam warungnya tuh kok
acak-acakan, terus gua datang, gua permisi, gak ada yang nyautin berapa menit, kemudian langsung ada. Nah di situ sih gua yang anehnya tuh. Terus respon dari si nenek ini tuh ya agak berbeda dari yang lain gitu, kayak yang lempeng aja gitu. Ya cuman itu sih pengalaman baru gua Pada saat bekerja ya, pada saat bekerja. termasuk si sopir lu yang tadi ceritain. Nah itu, dan udah kejadian itu ya gua jam 4:30 juga udah stop, nggak ngunjungin lagi gitu, karena kapok lah. Gila. Jadi ini yang mau lu ceritain dari seminggu kemarin ya. Karena emang janggal banget. Ada bagusnya juga lu kerja. Jadi punya cerita pengalaman mistis yang bisa Diceritakan diceritakan atau di share ke para kawan kumisnya. Dan sebenarnya ini juga udah ada sih cerita-cerita dari para kawan kumis ya. Yang lain yang fetis kemarin tuh udah ada, cuman kita belum membacakan. Ini juga kita baru sempet tag backing gitu ya. Semoga nanti lebih maksimal lagi lah untuk menghibur kalian semua. Nah, dan ketika gua lagi sibuk dengan pekerjaan gua, lu sibuk ngapain? Sibuk ngapa-ngapain sih? Enggak, gua Tapi lu kesana kesini lah, oh, tapi lu ambil job gitu. jawab apa? Bangun Tapi enggak, lu juga kan katanya lu ngalamin hal mistis juga ketika gua nyeritain tuh. Ini sebenarnya bukan mistis, tapi apa ya? Gak nyangka aja sih, gua ngerasa itu gak nyangka. Jadi kejanggalan gitu. Ceritanya gua tuh nih pas kita setelah teknik petis kan kita udah tuh lu kerja, gua juga dengan kegiatan gua, dan kebetulan tuh saudara gua sakit, dirawat di rumah sakit ya lumayan cukup besar lah di Bandung. Tapi sekarang udah sembuh. Masih Dirawat. cuman udah membaik lah ya. Makanya doain aja lah semoga bisa cepat sembuh. Iya nih, Ini amin. yang ngalamin gua sama saudara gua yang berikutnya enggak. Oke. Cuman mending nanti deh ceritainnya. Nanti aja nih Iya aja mendingan episode next episode. Lebar. No, kayaknya sangat seru sekali nih pengalaman atau cerita dari host kita ini. Gua juga waktu di rumah sakit tuh ngobrol-ngobrol juga sama sopir ambulan dan lain-lain lah gitu. Nah itu. Tapi ada yang lo ajak buat jadi bintang tamu kita gak? Paling nanti aja kita datang ke sana lah. Mana kita tanya-tanya langsung. Oke. Buat kalian nih yang penasaran banget sama cerita pengalaman mistis yang dialami oleh host kita yang paling ganteng ini tuh, boleh support dulu ya dengan cara subscribe, like, share, and comment. 1 juta kita ceritakan. Saha itu sahawan. Ya pokoknya Beja harapan. punya cerita di rumah sakit lah gitu yang bikin gak nyangka. Tapi nanti gitu ya. Oke. Mungkin di episode ini kita segitu aja. Lanjut nanti next episode. Oke. Kita tutup aja mungkin ya. Ya. Sekali lagi maaf buat kalian, kita baru bisa visual lagi gitu. Tutup aja. Mungkin segitu aja dari kami, dari cerita pengalaman mistis yang gua alamin. Jangan kemana-mana, tetap support channel kita ini. Dan mungkin segitu aja. Gua Andri, Gua Aldan. tunggu kami di episode Berikutnya.